Shalom umat-umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur, limpah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Firman Tuhan kita pada saat ini mengajar kepada kita untuk kita lebih setia kepada Tuhan dan iman kepada Tuhan lebih kuat. Pada waktu ini mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami berserah kepada Tuhan, berkati kami, berikan hati pikiran yang jernih, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Tajuk daripada firman Tuhan pada saat ini adalah kunci kepada pintu penjara. Ayat renungan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 12 kita diberitahu bahwa Herodes menahan Petrus dalam penjara yang dikawal dengan sangat ketat untuk dibawa ke pengadilan selepas Paskah. Raja yang jahat itu telah pun membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang dan ingin memperolehi lebih banyak sokongan daripada orang-orang Yahudi dengan menamatkan secepat mungkin riwayat hidup Petrus yang berpengaruh. Tidak mempunyai sokongan duniawi, jemaat dengan tekun berdoa kepada Tuhan untuk Petrus, dan mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan berlaku. Ketika cerita itu dilanjutkan dalam Kisah Para Rasul 12, hero kita, Petrus, sambil dirantai sedang tidur di antara dua askar, dan di sana terdapat para pengawal dan banyak sekali pintu-pintu yang berkunci. Herodes berhasrat untuk membawa Petrus keluar untuk diadili pada keesokan harinya. Dan perintah keras itu telah diberikan untuk tidak membenarkan tahanan yang berharga itu melarikan diri. Segala harta duniawi telah dibelanjakan untuk memastikan Petrus tetap diikat dengan rantai. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan di dalam kehidupan kita ini sebagai Petrus. Kita betul-betul dirantai dengan kekuasaan yang menguasai dunia, yang tidak membiarkan kita jauh, yang tidak membiarkan kita dekat kepada Tuhan. Tetapi apa yang dibuat adalah kita dibuat tetap di dalam penjara kesesakan. Akan tetapi hikmat dan kekuatan manusia adalah tidak setanding dengan Tuhan. Seorang malaikat datang dan tanpa membangunkan para pengawal, ikatan rantai Petrus tertanggal. Dia berjalan melewati dua set pintu yang berkunci, dan pintu gerbang yang terakhir terbuka dengan sendirinya. Petrus menyangka bahwa ini ialah satu penglihatan. Tetapi apabila malaikat itu tiba-tiba hilang dan rasul yang agung itu ditinggalkan bersendirian di jalan yang gelap, dia tahu bahwa dia telah diselamatkan dari atas. Lalu dia pergi ke rumah di mana umat-umat percaya sedang berkumpul berdoa. Mereka semua terkejut apabila mendapati doa-doa mereka sungguh telah dijawab, dan bahwa Petrus sedang berdiri di tengah-tengah mereka sebagai orang bebas. Adakah Anda mempunyai seorang yang sedang berada dalam penjara dosa? Adakah Anda seorang yang sebagai di penjara dosa? Bagi pemahaman manusia, mungkin kelihatan hanya sedikit pengharapan untuk melepaskan diri. Akan tetapi, mari kita berdoa seperti jemaat awal-awal, supaya Tuhan mengirimkan para malaikatnya untuk membuka kunci pintu-pintu penjara keluarga kita, teman-teman kita, jiran, tetangga kita. Doa ialah kunci yang membuka pintu penjara dahulu dan akan membuka kunci-kunci pintu yang mengikat manusia pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang begitu baik kepada kita mengingatkan kepada kita bagaimana
kisah daripada Petrus. Dia yang sudah dirantai, dia yang sudah diikat supaya tidak terlepas. Tetapi apabila ada umat Tuhan yang berdoa khususnya bagi Petrus, akhirnya Petrus dilepaskan oleh malaikat. Bukan orang, tetapi malaikat. Semoga nasihat daripada firman Tuhan ini membuka hati pikiran kita bahwa doa akan berkuasa apabila didoakan dengan benar. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan yang baik. Puji Tuhan karena Tuhan memberikan nasihat yang baik. Terima kasih Bapa karena Engkau menyertai. Biarlah dengan cerita daripada Petrus yang mengatakan bahwa dia dibebaskan oleh karena malaikat membebaskan. Oleh karena ada umat Tuhan yang berdoa, maka dapat dilepaskan Petrus. Pada saat ini, jikalau dalam kehidupan kami berada dalam penjara dosa, kami berdoa Tuhan, biarlah kami dilepaskan daripada penjara dosa dan kami meninggikan hanya nama-Mu. Terima kasih sudah mendengar doa ini. Kami berserah dalam nama Yesus. Amin.